Firman Tuhan sore ini untuk kita semua, judulnya adalah Mujizat Doa Syafaat. Ucapkan sama saya, mujizat. Tangannya ikut saya, mujizat. Doa syafaat. Siapa setuju Allah itu menjawab doa? Doa, ada doa pribadi, ada doa keluarga, ada doa syafaat. Syafaat itu dalam bahasa Ibraninya adalah paga, yaitu kita menjadi pengantara antara Allah dan yang kita doakan. Kita akan lihat Abraham mengalami mujizat-mujizat doa syafaat. Dan saya tahu Anda semua juga akan menerima mujizat-mujizat doa syafaat. Katakan haleluya. Mari kita baca sama-sama. Kejadian 18 ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berfikirlah Tuhan, saya baca sendiri, Anda dengarkan ayat 17. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bapa segala bangsa, menjadi bangsa yang besar, dan oleh karena dia segala bangsa di bumi akan mendapatkan berkat, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ayat 22, tolong jemaat baca. 2, 3. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama-sama dengan orang fasik? 24. Saya baca, jauhkanlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhkanlah kiranya demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Abraham menjawab, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 50 orang dari ke-50 orang itu, saya ulangi, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang kelima itu, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan jika aku dapati 45 di sana. 29, 23. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 dia dapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. 31. Katanya, sesungguhnya aku telah memberikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 dapat di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena 10 ini. 33. Katakan haleluya. Dari 50 ditawar berapa? 45. Dari 45 ke berapa? 40. 40 ke 30 ke 20 ke
Tema firman Tuhan sore ini untuk kita semua, mujizat doa syafaat. Ucapkan sama saya, mujizat doa syafaat. Katakan haleluya. Siapa di sini yang sudah bisa berdoa, angkat tangan. Yang bisa berdoa, angkat tangan. Yang lainnya? Oke, yang belum bisa berdoa, angkat tangan, enggak apa-apa. Akan diajari malam ini. Sebelum bisa berdoa, dilarang pulang. Karena doa itu sederhana. Katakan yes. Katakan haleluya. Siapa yang punya handphone, angkat tangan. Doa seperti handphone. On kan, sambung ke surga. 3:3, Yeremia 33 ayat 3. Berserulah, maka Tuhan akan menjawab. Katakan haleluya. Kasih salam kiri kanan. Doa besar kuasanya. Mujizat doa syafaat Abraham dimulai dengan episode sebelumnya. Abraham di Kejadian pasal yang ke-12 meninggalkan Ur dan Kasdim, pergi ke tanah perjanjian. Katakan bersama saya, tanah perjanjian. Semua kita adalah anak Abraham. Di Galatia 3 ayat 29 berkata, jikalau saudara dan saya adalah milik Kristus, yang milik Kristus angkat tangan. Kalau enggak milik Kristus, milik iblis. Harus serius. Yang milik Kristus angkat tangan. Katakan yes. Saudara dan saya milik Kristus adalah keturunan Abraham. Dan kita berhak menerima janji. Seperti Abraham menerima janji. Tepuk tangan anak-anak Abraham. Di Kejadian 12, Abraham meninggalkan Ur Kasdim, tanah nenek moyang yang penuh penyembahan berhala. Mereka tinggalkan, pergi ke negeri tanah perjanjian. Dalam perjalanannya Abraham meninggalkan Ur Kasdim, tanah penyembahan berhala, ada yang namanya Lot. Itu keponakannya Abraham. Dia tidak dipanggil, tapi dia ikut. Enggak dipanggil tapi ikut itu namanya apa? Ikutan. Bahasa Perancisnya nunut. You understand? Yes. Jangan ten. Enggak dipanggil tapi ikut. Itu namanya ikut. Begitu ada masalah, kecewa. Marah-marah. Betul apa betul? Lot tidak dipanggil Tuhan, tapi Lot ikut. Ikut Om Abraham, karena dia keponakan. Akhirnya ikut. Oke, bagus. Enggak salah sih ikut. Tapi dia tidak berubah dalam panggilan hidupnya. Akhirnya luar biasa. Dari mereka yang miskin, Abraham diberkati. Banyak domba dan banyak gembala. Lot keponakannya ikut diberkati. Banyak domba dan banyak gembala. Lama-lama tanah rumput di sekitar tanah mereka enggak cukup. Karena dombanya Abraham banyak, dombanya Lot banyak, maka Abraham dan Lot enggak berantem. Enggak, om dan keponakan masa berantem. Tapi gembalanya Abraham dan gembalanya Lot berantem. Cek-cak, cek-cok, cek-cak, cek-cok, cekot-cekot, cokot-cokot, cekot. Copot. You understand? Abraham panggil, sini Lot. Bapak Ibu harus tahu, semua di Alkitab itu ada artinya. Mujizat doa syafaat. Syafaat itu artinya paga. Artinya perantara. Abraham memiliki kuasa doa syafaat. Doa-doanya dia didengarkan oleh Tuhan. Siapa yang rindu doa-doamu didengar Tuhan? Katakan haleluya. Nah, Abraham artinya bapak segala bangsa. Tapi Lot artinya tersembunyi. Anda kalau lagi mengandung, mau dikasih nama anak, pilih namanya Abraham atau Lot? Saya belum pernah ketemu seorang pendeta namanya pendeta Lot, nggak ada. Sebab Lot tidak perlu dicontoh. You understand? Nggak ada wanita lagi mengandung, nanti nama anak saya Lot.
Artinya apa? Tersembunyi, ditambahi apapun tidak cocok. Bambang Lot, Bambang yang tersembunyi. Agus Lot, Agus yang tersembunyi. Lot Yudi, tersembunyi Yudi. Nah nggak bagus. Tetapi kebanyakan Abraham. Katakan haleluya. Nah saya tantang Bapak Ibu Saudara, Anda harus belajar bukan dari Lot, tapi dari Abraham. Akhirnya Abraham berkata gini kepada keponakannya, nak, keponakannya, nak, daripada gembalamu sama gembalaku berantem, gak enak kita ini sanak saudara. Begini aja, kamu pilih, kalau kamu ke sebelah kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya kiri. Jadi yang hebat keponakannya atau omnya? Omnya, ngalah. Kalau keponakannya itu keponakan yang rendah hati dan tahu diri, bilangnya apa? Terserah om, betul enggak? Saya kan cuma ikutlah om. Ini enggak. Saya maunya di lembah Yordan yang tanahnya subur, tanahnya hijau, seperti taman surga. Seperti taman surga, tapi dia surga bukan? Bukan, namanya Sodom dan Gomora. Memang makmur, tetapi Sodom dan Gomora penuh dosa. Saya mau beritahu, kota Bogor tidak lebih baik dari Sodom dan Gomora. Jangan tersinggung. Saya memang datang untuk menyinggung saudara. Saudara yang di Indonesia di rumah, Indonesia tidak lebih baik dari Sodom dan Gomora. Bapak Ibu tahu dosa Sodom dan Gomora? Saya sudah mulai emosi. Dosa Sodom dan Gomora itu bukan hanya perzinahan laki berzina sama perempuan, tapi laki berzina sama laki. Ada nggak di Bogor? Kok nggak berani ngaku? Ada nggak? Ada. Waria ada nggak di Bogor? Badannya laki tapi geraknya hanya. Saya nggak mirip, saya bukan waria. Dosa Sodom dan Gomora, perempuan sama perempuan, laki sama laki-laki. Dan ini sungguh-sungguh jahat di mata Tuhan. Harusnya Lot di Sodom dan Gomora tidak terpengaruh. Saya sangat percaya, mungkin Bogor ada dosa, Indonesia ada dosa. Tapi saya percaya Anda di sini tidak terpengaruh oleh dosa. Justru kita menjadi garam terang bagi kota Bogor dan Indonesia. Tepuk tangannya dahsyat. Tepuk tangannya seperti 1000 orang. Haleluya. Katakan haleluya. Akhirnya Lot tinggal di Sodom dan Gomora. Dan Anda tahu, Lot tidak menjaga hidup pribadinya dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu periksa di kitab suci Kejadian 12, Abraham membangun mezbah. Abraham membangun mezbah doa. Mari kita baca Matius 7 ayat yang ke-7. Kejadian 18 kita kasih tanda. Kita baca Matius 7 ayat 7. Kinaramaka syandara papapakar. Sudah ketemu Bapak Ibu semua? 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, dan setiap orang yang mencari, dan setiap orang yang mengetuk, ikuti tangan saya, meminta, menerima, mencari, mendapat, mengetuk, pintu dibuka, minta, cari, ketuk. Doa itu bukan pasif. Aku berserah. Mati juga terserah. Ini bukan doa, ini putus asa.
Kenapa ada orang bunuh diri? Putus asa, putus harap, putus nyawa. Orang bunuh diri langsung masuk jalan tol, masuk neraka. Kalau seseorang membunuh orang lain, bisa minta ampun, betul enggak? Dia masih hidup. Tapi membunuh dirinya sendiri, kapan minta ampunnya? Itu kebodohan. Masa hanya gara-gara putus cinta aja bunuh diri? Salah. Kalau putus cinta, ya sambung ke yang lain. Teori-teori. Loh, memangnya laki cuma dia doang? Ada seorang wanita berkata, semua laki-laki buaya. Saya tersinggung. Berarti saya buaya pakai jas dong. Hah? Oh ya. Saya mau beritahu sama Anda dengar baik-baik. Ada perempuan yang juga laki-laki yang dikecewakan wanita. Semua wanita buayi. Saya mau beritahu, doa itu bukan pasrah. Doa itu aktif. Katakan aktif. Katakan doa itu aktif. Meminta. Tangannya gini semua, meminta. Nah, meminta itu artinya gini, kita perlu Tuhan. Siapa di sini yang perlu Tuhan? Yang tidak mau minta orang sombong, bahaya. Kenapa doa itu cari? Katakan cari. Ada usaha. Ketok. Tekun. Katakan, kita perlu Tuhan. Ada usaha. Tekun. Di sini adakah yang belum menikah? Dengar. Harus berdoa pertama. Kedua, ada usaha, sering mandi. Nggak pernah mandi, nggak pernah sikat gigi, di rumah terus. Kumbang pun nggak mau datang. Anda nggak punya pekerjaan, mau cari kerjaan, nggak mau buat lamaran. You understand? Yes. Ada usaha, katakan yes. Yes. Waktu Anda meminta, Bapa akan memberi. Waktu Anda mencari, Bapa akan membuat kau mendapatkan. Waktu kau mengetuk, pintu dibukakan. Tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Akhirnya Lot tinggal di Sodom dan Gomora menjadi kaya. Saya tanya, apakah Abraham kurang kaya? Alkitab berkata, Abraham, Lot ke Sodom dan Gomora, kamu sepandang jauh memandang. Mau ke depan, ke samping, barat dan timur. Itu kuberikan kepadamu. Akhirnya Lot menikah. Anda jangan tanya sama saya, Pak Timotius, Lot menikah sama siapa ya nama istrinya? Nggak ada. Sebab Lot tidak jelas menikah sama siapa. Jadi nama istri Lot di Alkitab nggak ada. Saya sekolah Alkitab dan tidak ada nama Lot. Istrinya siapa? Jadi Anda paksa saya namanya istri Lot adalah Bulot. Akhirnya mereka punya 2 anak perempuan. Dan Anda tahu? Sodom dan Gomora dosanya sudah sampai ke surga. Orang berkeluh kesah tentang Sodom dan Gomora. Dan Tuhan turun didapati benar. Dan Sodom dan Gomora akan dilempari dengan belerang. Dihancurkan dengan api. Dan kalau Anda pergi ke Israel, setiap saya ke Israel, kami selalu mampir ke Laut Mati. Dan di Laut Mati itu tour leader berkata, tour guide berkata, ini bekas Sodom dan Gomora, Laut Mati. Lautnya mati. Semua yang masuk di laut itu mati. Banyak orang Indonesia ke sana berenang cuma sejam. Lebih dari 5 jam mati juga. Apalagi sehari semalam. Bukan jadi ikan asin, manusia asin. Kenapa? Kota yang terkutuk. Pertanyaannya, sebelum Sodom dan Gomora dihukum, Abraham diberitahu oleh Tuhan, Sodom dan Gomora akan kubinasakan. Kalau Abraham ini orangnya dendam, yang dendam sama keponakan yang kurang ajar, Abraham bilang apa?
Bagus Tuhan. Memang itu Lot perlu dikasih pelajaran. Keponakan kok kurang? Memang perlu Loh, kok Anda emosi jadinya? Tapi apa yang dilakukan Abraham? Dia berlutut. Dan dia berkata, Bapa, Kau Maha Pengampun dan Pemurah. Seandainya di Sodom dan Gomora ada 50 orang benar. Jadi Lot di Sodom dan Gomora membuat kelompok sel. Di sini komselnya apa namanya? Komsel. Kesan, kelompok saling memperhatikan. Bagus, katakan yes. Tetapi waktu Abraham telepon ke Lot, Lot, ini kalau zaman sekarang, zaman dulu tidak ada telepon. Gimana kelompok kesannya, kelompok selnya, kelompok doanya? Aduh om, sibuk, busy, bisnis. Main golf sempet, main tenis sempet, bulu tangkis sempet, mancing sempet, shopping sempet, arisan sempet. Tapi kelompok sel doa, begitu kelompok selnya kesan ulang tahun, langsung rame. Mengapa rame? Hah? Makan. Di sini nggak ada yang ngaku maksudnya. Saya mau beritahu sama Anda, Abraham berdoa. Langkah pertama untuk Anda dan saya memiliki mujizat doa syafaat seperti Abraham, nomor 1. Punya belas kasihan. Ikuti tangan saya. Nomor 1. Punya belas kasihan. Biar belas kasihanmu, Bapa. Siapa di sini di antara saudara yang punya saudara belum diselamatkan? Kalau saudaramu itu malam ini dicabut nyawanya, apa katamu? Kebetulan sekali, dia udah bikin rusak keluarga saya. Apakah begitu? Katakan, tidak. Langkah pertama ikuti tangan saya, memiliki belas kasihan. Abraham memiliki belas kasihan kepada keponakannya Lot. Bapa, saya ini debu dan tanah. Tapi aku minta, kasihanilah orang-orang benar yang di Sodom dan Gomora. Seandainya Lot membuat satu gereja kecil yang jemaatnya 50, ternyata 50 nggak ada. Ya udah Tuhan, 45 nggak ada juga. Ya Tuhan 40 nggak ada juga. 30 nggak ada juga. Langkah pertama Anda dan saya minta belas kasihan. Ikuti tangan saya, minta belas kasihan. Yang mau memiliki belas kasihan dari surga, angkat tangan. Khotbah berhasil. Tepuk tangan dong. Jangan saudara lebih kejam dari Tuhan. Suka menghakimi orang. Suka syukurin orang. Syukur tuh, rasain tuh. Nggak mati sekalian, jangan saudara. Katakan yes. Yuk, kalau Anda ketemu, misalnya Anda naik mobil di salib orang dengan emosi, Din, coba Anda berkata, berkati dia Tuhan, bisa nggak? Teori. Satu saat saya lagi naik mobil, habis khotbah begini, saya sama anak saya dan istri saya pas saya setir, lagi santai-santai, wing, disalib gitu, sampai dibel, Din, saya kan kaget, saya spontan, bales, Din, gitu kan. Kata istri saya, loh tadi khotbahnya katanya memaafkan. Oh enggak, sorry, ngecek belnya bunyi atau enggak. Ngeles saja. Saya mau beritahu, memang kadang berat, sulit. Yuk kita minta belas kasihan. Anda kalau ada dengar teroris, mukanya aneh-aneh, jangan hanya mengutukin. Jangan mengutukin. Berkati dia. Beri belas kasihan. Memang akan dihukum oleh pemerintah, itu kan urusan kita. Tapi mari kita minta belas kasihan. Hei mertua, mungkin menantumu menyakitkan. Menantu tidak tahu diri. Anakku dari kecil besar diambil.
sekarang gak hormat, maafkan menantumu. Mungkin dia belum pernah jadi menantu yang baik. Satu saat dia akan berubah. Hei menantu, maafkan mertuamu. Apa itu mertua? Tua bangka. Hei, satu saat kau juga tua, jangan tidak menghormati orang tua. Katakan haleluya. Suami hormati istri, istri hormati suami. Minta belas kasihan. Sabar, sabar. Yang mau punya belas kasihan terhadap orang-orang yang kita kasih, lambaikan tangan. Katakan yes. Khotbah berhasil. Yang kedua sekarang. Setelah Anda punya belas kasihan, Anda mulai memberanikan diri berdoa. Ikut tangan saya, memberanikan diri berdoa. Waduh Pak, siapa saya? Siapa Tuhan? Kok memberanikan diri? Saya mau beritahu. Saudara dan saya adalah anak daripada Tuhan. Yesus ini yang berkata, mintalah, carilah, ketuklah. Abraham memberanikan diri, menawar dari kalau ada 50 orang benar, 45, 30, 20, sampai 10. Dia memberanikan diri. Jadi Anda yang terima keputusan, misalnya saudaramu lagi sakit di ranjang rumah sakit, sedang koma. Tahu koma? Mati kagak, hidup kagak. Tinggal nunggu titik. Anda beranikan diri. Bapak, aku minta, ampuni dia. Katakan haleluya. Beranikan diri untuk berdoa. Pak, tapi saya tidak pintar berdoa. Doa tidak perlu harus pintar. Makin Anda pintar berdoa, Anda makin tidak berdoa. Yesus berkata, kalau kamu berdoa jangan seperti orang munafik. Doanya di pinggir jalan, doanya dipanjang-panjangin, padahal kata-katanya diulang-ulang. Mentang-mentang orang banyak lagi kumpul, doa mau makan, yang berdoa ini dipanjang-panjangin. Bapak, sebelum kami makan, kami teringat anak-anak yatim piatu. Oke lah. Dan kami juga teringat orang-orang yang kelaparan di Ethiopia Utara Selatan. Wih, panjang banget. Kemudian untuk para janda-janda, waduh panjang. Janda tua, janda muda, waduh. Perut belum nanya keroncongan dan dangdut. Sudah ngejazz. Simpel aja, Bapak terima kasih untuk berkat-Mu. Berkati makanan ini, kuduskan, kami terima in the name of Jesus. Amen. Selesai toh? Kenapa dipanjang-panjangin? Ada lagi orang yang berdoa di restoran takut, ada nggak? Enggak enak, dikira apa? Maka dia pura-pura sendoknya dijatuhkan, rinding. Dia ambil, dia berdoa, terima kasih Bapak. Malaikat bilang, kenapa jongkok-jongkok? Gak usah lah, santai. You understand? Memberanikan diri berdoa. Kita anak, minta sama Bapak. Anda tahu anak kecil kalau minta sama bapaknya, kadang mintanya salah, panggil papi, pipa. Kita enggak marah. Kamu bilang pipa sekali lagi, tak pukul pakai pipa. Enggak mungkin. Katakan yes. Kita anak dia Bapak. Memberanikan diri. Seperti Abraham, katakan haleluya. Katakan punya belas kasihan kepada orang yang kita kasih. Kedua, memberanikan diri. Berdoa kepada Tuhan. Yang berani angkat tangan. Yes. Satu saat ada anak kecil dari Afrika. Dia baru hari itu masuk sekolah minggu di Afrika, di pedalaman. Diajari oleh seorang misionaris tentang berdoa. Maka doa yang pertama diajari adalah, kalau mau berdoa, hari ini saya ajari doa makan. Berlutut di depan makanan dan berkata, Bapa Surgawi, terima kasih untuk berkat makanan ini. Demi nama Yesus. Amin. Waktu anak kecil ini pulang dari pertemuan sekolah minggu di tengah hutan, tiba-tiba seekor singa besar melompat dan mengaum. Dia kaget. Dan dia spontan berlutut, dia berdoa. Tapi dia baru ingat, yang dia bisa hanya, dia terpaksa doa makan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk makanan ini. Berkati makanan ini demi nama Yesus. Singanya kaget. Aku dikira makanan. Kabur singanya. Tepuk tangan yang dahsyat. Ada orang Chinese yang totok.
baru bertobat, doanya gini, Tuhan lu tahu anak gua sakit, lu sembuhin Tuhan demi nama Yesus. Amin. Anaknya sembuh nggak? Sembuh. Tuhan dilulukan. Katakan memberanikan diri. Pak, tapi saya nggak tahu caranya ngomong. Sebisanya. Minimal doamu kepada Bapa demi nama Yesus dalam urapan Roh Kudus. Katakan haleluya. Katakan doanya kepada Bapa demi nama Yesus dalam urapan Roh Kudus. Katakan amin. Amin itu artinya apa? Bukan selesai. Aku percaya. Katakan aku percaya. Katakan 4 langkah memiliki mujizat doa syafaat. Berapa langkah? 4. Yang pertama apa? Memiliki belas kasihan kepada orang-orang kita kasih. Katakan haleluya. Yang kedua, memberanikan diri untuk berdoa syafaat kepada Bapa. Doa syafaat itu gini saudara. Doa untuk mendoakan orang lain. Abraham berlutut bukan mendoakan dirinya. Abraham mendoakan keponakannya. You understand? Banyak ini orang Kristen sekarang egois. Doanya bukan doa syafaat, doa pribadi. Bapa surgawi, terima kasih sepanjang malam kau telah menjaga kami. Tuhan dikira satpam jaga. Hari ini juga tolonglah kami, dikira Tuhan Regu penolong. Juga jaga perjalanan kami. Berkati kami, sembuhkan kami. Tolong aku, keluargaku, rumahku, tokoku, pabrikku, usahaku, kucingku, dan kuku yang lainnya. Loh, nggak salah. Tapi Anda, Bu, ya pertama doakan Indonesia, bangsa dan negara. Doakan gereja Anda, gembala Anda. Katakan yes. Doakan hamba-hamba Tuhan, katakan yes. Jangan lupa nama saya Timotius sebut. Hamba Tuhan Timotius itu Tuhan, katakan yes. Anda terlintas doain terakhir baru sekarang saya Tuhan. Katakan haleluya. Yang mau lambaikan tangan? Khotbah berhasil. Tepuk tangan. Yang ketiga sekarang. Abraham bukan hanya memiliki belas kasihan, kedua dia memberanikan diri. Yang ketiga, Abraham. Saya beritahu sama Anda. Setelah dia punya belas kasihan kepada keponakannya Lot dan dia memberanikan di dalam doa, Abraham di Kejadian pasal yang ke-18, mari kita baca. Dia memberanikan diri pada keberanian yang paling dahsyat. Mari kita lihat. Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya. Apa saudara? Aku tidak akan memusnahkan. Abraham bukan hanya punya belas kasihan dan memberanikan diri, tapi Abraham siap bayar harganya untuk doa syafaat. Kalau toh aku ini kena murka-Mu Tuhan, aku ini debu dan tanah liat. Saya baca ulang. Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Abraham setelah punya belas kasihan memberanikan di doa, dia ketika berani bayar harga. Berani bayar harga, apapun yang terjadi, demi keponakannya diselamatkan. Jangan-jangan dia kena murka karena telah membela keponakannya. Bapak Ibu masih ingat waktu Tuhan berkata kepada kepada Musa. Musa, orang Israel tegar tengkuk dan keras kepala. Sudahlah, malaikatku akan menyertai engkau berjalan. Aku tidak lagi menyertai. Apa kata Musa? Jika engkau tidak beserta kami Tuhan,
kami tidak mau berjalan. Musa seperti Abraham, berani bayar harga. Satu saat setelah Musa naik ke gunung menerima 10 commandment, 10 perintah Allah. 10 perintah Allah berkata, jangan ada ilah lain. Sampai di bawah, Israel menyembah anak lembu emas. Dan Tuhan murka. Tuhan mau binasakan seluruh orang Israel. Maka Musa berlutut dan berkata, Tuhan, jika engkau tidak selamatkan mereka, hapuskanlah namaku dari kitab kehidupan. Berani nggak Anda bayar harga seperti itu? Halo? Saya punya anak rohani di kota Kediri. Dia lagi semangat-semangat anak SMA. Bapak selamatkan kota Kediri. Kalau enggak jangan catat namaku di surga. Baru dia amin, dia sadar. Nah kalau beneran gimana ya? Nah dia berlutut lagi. Tuhan, yang terakhir jangan dimasukin hati ya Tuhan. Batal katanya. Saya bilang dasar, kurang iman. Siapa yang siap bayar harga, berapapun harganya? Kalau katakan yang siap, katakan saya siap bayar harganya. Yang keempat terakhir, Abraham bukan hanya memiliki belas kasihan, bukan hanya memberanikan di dalam doa-doanya ketika saya bayar harganya, tapi Abraham siap, setia, selama-lamanya. Katakan sama saya, setia selama-lamanya. Setia selama-lamanya. Anda masih ingat satu saat Tuhan panggil Abraham, Abraham, jika engkau mengasihi aku dalam doa-doamu, kalau kamu bawa korban anak domba, sapi, lembu, itu udah biasa. Kali ini bawa Ishak ke gunung. Persembahkan untuk aku. Siapa di sini Bapak Ibu yang punya satu anak? Bapak-bapak yang punya anak? Satu aja. Udah besar anaknya ya. Yang kecil anaknya. Kalau udah besar kan tidak bisa dikorbankan. Bapak ya. Satu anaknya. Berdiri Pak. Berdiri di situ Pak. Enggak, bukan Pak, di belakang. Yang anaknya masih kecil. Berdiri Pak. Itu anaknya. Bagus sekali. Tetap berdiri, tetap berdiri. Kamera shoot. Good. Mana istrinya? Bagus. Anggap istri Pak lagi tidak ada. Tuhan bilang, siapa namamu Pak? Abraham Miki. Jika engkau mengasihi aku, korbankan anakmu di gunung. Apa Pak jawab? Apa katanya? Apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan? Korbankan. Apa Pak bilang? Kalau bisa jangan ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Miki. Itu ayah yang baik. Kalau bisa, tapi Abraham tetap mengorbankan. Apa jadinya? Dibawa ke gunung. Ishak tanya sama Abraham, ayah, kayu bakarnya sudah ada. Korbannya mana? Jawabannya Abraham profetik. Tuhan akan menyediakan. Begitu sudah di atas, Abraham bilang sama Ishak, saya harus setia selamanya hanya kepada Tuhan. Kau diminta kepada Tuhan, tanda kesetiaan saya. Oke, Dedi. Dan Ishak mau disembelih untuk dikorbankan. Waktu diginiin, kata Tuhan, cukup. Malaikat menyediakan anak domba. Pak Miki jangan takut. Abraham tidak kehilangan anaknya. Kalau Anda setia selamanya, Anda tidak kehilangan hartamu. Anda tidak kehilangan kesehatanmu. Tidak kehilangan uangmu. Tidak kehilangan apapun dalam hidupmu. Kau setia selamanya kepada Yesus. Yang melambaikan tangan, kau telah berhasil. Tepuk tangan yang dahsyat. Mungkin Anda bertanya, Pak Timotius, tapi kok akhirnya Sodom Gomora dihukum? Bagus pertanyaannya. Ternyata setelah Abraham tanya sama Lot, Lot, apakah ada 10 orang benar di sana? Apa jawab Lot? Gak ada. Bahkan istrinya Lot pun akhirnya diselamatkan memang, cuma sebentar. Malaikat bilang, oke,
Sodom dan Gomora tetap dibinasakan, tapi karena doanya Abraham, Lot dan istrinya dan 2 anaknya diselamatkan. Lari dari Sodom dan Gomora, jangan noleh ke belakang. Istrinya Lot tidak pernah ikut pemuritan, tidak pernah ikut komsel. Dia tidak ngerti firman Tuhan, dia noleh ke, dan dia jadi tiang garam. Bapak Ibu tahu tiang garam? Tiang tidak karena bentuknya garam, garam tidak bentuknya tiang. Itu namanya sia-sia. Ibu-ibu mau masak garam bentuknya tiang? Bapak mau bangun rumah dari tiang, dari garam? Dan Anda tahu, minta maaf, akhirnya 2 anak Lot memperkosa ayahnya, lahirnya Bani Amon dan Bani Moab, musuh Israel sampai hari ini. Hancur total. Karena Lot tidak bayar harga seperti Abraham. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, sakit apapun, ada di sini yang mungkin sakit di bagian perut saudara. Ada wanita yang sakit di rahim saudara. Ada yang sakit di bagian kepala saudara, di dada saudara, di punggung saudara. Ada yang sakit kanker, tumor, rematik, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah. Anda bermasalah dengan ginjal, jantung saudara. Yesus mau sembuhkan. Yang mau disembuhkan dan dilawat oleh Yesus dan berpuasa, angkat tangan tinggi. Mari angkat tangan, saya panggil maju ke depan. Siapapun saudara. Saudara yang di rumah yang mengikuti program ini, selain Anda menonton, Anda juga buka tangan saudara ke surga. Katakan bersama umat Tuhan di sini, haleluya, haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan di sini maju lagi ke depan, mepet lagi ke depan. Jesus. Mari bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Pegang tangan erat-erat. Jangan tunduk, angkat wajahmu ke surga. Ikuti saya doa. Bapa di surga, mujizat doa syafaat yang Abraham terima dan miliki, juga saya terima dan miliki. 4 langkah utama akan saya lakukan. Saya mau memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Saya mau memberanikan diri untuk berdoa kepada Allah yang hidup dalam Yesus. Saya mau bayar harga Tuhan, berapapun harganya, untuk doa itu dijawab. Dan saya mau setia selamanya. Saya percaya Bapa, saat ini juga mujizat terjadi atas saya. Beri saya lawatan Roh Kudus-Mu, double portion. Syakara Bapa. Yang siap diurapi sementara bergandengan tangan, angkat ke surga tangan saudara. Pegang erat-erat. Kiara Bapa, syada patakara lapa. Syakara lapa takara lapa takara lapa takandara patakara lapa tak. Syakara lapa. Mari berbahasa roh. Kira la Bapa syandara lapa. Yang belum bisa bahasa roh panggil Yesus, 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 Yesus. Gelombang Roh Kudus. Gelombang Roh Kudus. Ya, bersiap-siap. Yesus, jangan diam, panggil Yesus. Yesus. Saya minta petugas berjaga di belakang. Berjaga di belakang. Kiara patakara 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 patak. Pegang erat-erat. Terima gelombang Roh Kudus. Sakit apapun disembuhkan oleh Tuhan. Oleh bilar Yesus. Jadilah sembuh. Darah Yesus mengalir, membasuh dosamu, menyembuhkan sakitmu. Sekarang yang pegangan tangan siap-siap dilawat. Seperti saya diurapi, seperti Rasul mula-mula diurapi, engkau juga diurapi. Terima urapan. Terima.
Terus. Jama. Terus, tolong pengurus bantu saya. Cara bara. Terus berdoa. Jesus. Tuhan mengasihi. Terima lawatan. Terus berdoa. Sekarang tumpangi tangan bagian tubuhmu yang sakit. Kalau sakit perutmu, pegang perutmu. Sakit dadamu, pegang dadamu. Kalau yang sakit matamu, pegang matamu. Sakit rahimmu, pegang rahimmu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Demi nama Yesus. Bapa, hamba-Mu berjanji kemuliaan hanya bagimu. Setiap yang datang dijamah Tuhan. Disembuhkan Tuhan. Oleh bilur Yesus. Saudara di rumah juga tumpangkan tangan ke bagian tubuhmu yang sakit. Apapun penyakitmu, bangun dari kursi rodamu. Bangun dari pembaringanmu. Kau akan sembuh dari rumah sakit. Sembuh. Demi nama Yesus. Oleh bilur Yesus. In the name of Jesus. Be healed, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Amin. Nama saya Ibu Magdalena. Ibu Magdalena. Kesini Bu, enggak kelihatan. Ketutup mimbar Bu. Oke, Ibu siapa namanya? Magdalena. Umur berapa Ibu? 69 tahun. 69 tahun. Sakit apa Ibu? Saya sakit rematik di kaki. Rematik. Di lutut ya. Di kaki kiri. Ya, kaki Udah kiri. berapa lama Ibu? Saya sudah lama. Ini sebenarnya kaki kanan ya yang sakit, tapi sekarang jadi pindah kaki kiri. Kenapa sakitnya pindah-pindah? Yang saya kurang tahu ya. Mungkin karena makanan mungkin ya yang tidak. Lalu apa yang terjadi malam ini? Malam ini saya rasa ada jamahan Yes, Tuhan. dijamah Tuhan. Benar mesti dijamah Tuhan. Jadi saya merasakan ringan sekali kaki saya untuk Coba melangkah. diangkat Bu. Ini Jalan Bu sama saya Bu. Jalan Bu. Tepuk tangan dulu semua. Jalan Bu. Jalan. Siapa yang sembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh kembali. Mari Ibu. Bapak-bapak ngalah ya, ibu-ibu dulu ya. Ladies first ini Bu. Namanya siapa Ibu? Lydia. Lydia. Umur berapa? 50. 50. Kalau di TV masih kelihatan 40. Katakan amin dong. Amin. Oke, sakit apa Ibu? Ini di bagian perut, tadi saya pergi ke sini aja kan sama suami saya masih terasa sakit. Pas tadi kena jamahan langsung hilang. Perutnya sakit sebelah kiri atau kanan? Kiri. Iya. Udah ke dokter? Belum. Perasaannya nggak enak gitu ya? Sering sakit dan nggak enak memang. Sekarang sudah enak? Udah enak. Coba dipukul-pukul sendiri. Sudah enak. Siapa yang sembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Kelang. Tuhan Yesus dahsyat. Silakan duduk. Oke, Ibu. Siapa namanya? Agak sini Bu. Happy. Namanya? Happy. Happy. Semua bilang happy. Umur berapa Bu Happy? 35. Di TV kelihatan 25. Oke, sakit apa Bu Happy? Saya Mas dokter masih cari ya, karena saya BAB-nya berdarah gitu ya. Udah lama, sudah 4 kali ke dokter, infeksi usus, tapi masih tetap terus dokter mendiagnosis hemoroid. Udah agak lama, 2 bulanan belum berhenti. Tapi tadi Tuhan waktu suruh tangannya dijamah, tapi Tuhan saya nggak tahu jamah yang mana yang sakit ya. Betul. Akhirnya Tuhan gerakan ke sini. Tadi saya juga sakit kepala juga karena mungkin stres dengan sakit ini. Tapi tadi Tuhan jamah 2 kali lawat. Saya merasa sakit kepalanya udah, beratnya udah nggak ada sakit kepalanya. Udah perutnya juga tadi udah rasanya mules, agak panas, udah hilang, udah enak perutnya. Siap sembuh sempurna? Amin, siap. Besok dan lusa dan seterusnya tidak ada darah Amin, lagi. amin. Angkat tangan. Syakaralapatakarapatak. Darah Yesus mengalir, pendarahan tidak ada lagi. Yes. Sembuh, ususmu sembuh, duburmu sembuh, struktur tubuhmu sembuh. Amin. Kepalamu juga sembuh. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau Yehova Rafa. Engkau Yehova Rafa. Engkau penyembuh saya. Engkau penyembuh saya. Terima
kasih Dalam nama Yesus. saya sembuh sempurna Saya sembuh sempurna oleh Yesus. oleh Yesus. Tuhan saya. Tuhan saya. Amin. Tepuk tangan. Silakan duduk. Good. Ibu. Agak sini, Bu. Oke, namanya siapa, Ibu? Emi, Umur berapa? 40. 40, di TV 30. Sakit apa? Kalau dari kecil saya punya asma. Aha. Terus belakangan ini tahun yang lalu ada jendolan di payudara. Terus tiba-tiba nyut-nyut. Karena saya pengendara motor juga, nganter jemput anak sekolah. Masya Allah, hebat. Itu Pembalap. satu hari bisa 60 km. Ini kerasa apa tuh kayak kaku gitu loh. Anaknya berapa? Anak saya 3, Pak. Diantar semua naik motor. Yang 2. Jadi kaki juga kerasa nyut-nyut. Kalau saya naik tangga aja itu udah kayaknya nggak bisa gitu loh. Tapi saya rasa tadi Pak Timotius jamah gitu bagian yang sakit. Saya nggak mungkin bisa jamah semuanya bagian saya yang sakit. Tapi saya percaya Tuhan yang menjamah saya gitu. Yes. Tuhan menjamah bagian saya yang sakit gitu. Itu sih, Pak. Dan enak semua sekarang. Begitu saya menjamah bagian sakit, tiba-tiba kayak ada titik yang masuk ke sini tuh dingin sekali gitu loh. Good. Kesini. Siapa yang jamah Ibu? Tuhan Yesus. Ayo doa sama saya. Bapak di Amin. surga, Bapa di surga. saya percaya. Saya percaya Semua Tuhan. titik-titik Semua titik-titik di bagian tubuh saya yang di sakit. bagian tubuh saya yang sudah sakit. sembuh. Sudah sembuh Tuhan. Yes, sembuh. Demi nama Yesus. Bilang terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau luar biasa. Sembuh sempurna seperti imanmu. Tepuk tangan buat Yesus. Ayo bangun, Bu. Yesus dahsyat. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk, Ibu. Mari, Bapak. Oke, sebelah sini boleh. Gantian, ganti posisi. Ya, siapa namanya Bapak? Eko, Pak Eko. Umur berapa Pak Eko? 58, Di TV 48, Pak. Lebih muda. Oke, sakit apa Pak Eko? darah tinggi. Darah tinggi. Udah berapa lama darah tinggi? Udah ya kemungkinan 1 bulan lebih lah. Kalau sakit gimana? Kalau sakit ya mata sekarang berkurang penglihatannya. Hmm. Cuma di mata aja, kalau pusing enggak. Sini kaku nggak? Enggak. Oh enggak ya, mata aja ya. Ah, Lalu Bapak tadi maju ke depan. iya. Apa yang Pak rasakan? Enggak tahu tiba-tiba saya menghilang terus jatuh, Menghilang? ya. Hilang aja udah enggak. Les ada. gitu ya. Iya. Terus jatuh. Iya. Jatuh nggak sakit? Enggak. Terus enak sekarang. Iya. Mata sudah lebih terang. Mata lebih terang sekarang. Yes. Bapak darah tingginya hilang. Amin. Seperti imannya dia menghilang dan sembuh sempurna. Amin. Pimpin dia menjaga makanan dan menjaga kesehatan. Iya. Demi nama Yesus. Demi nama Amin. Yesus. Amin. Sampai sembuhkan Bapak. Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Silakan duduk. Ayo kok. Namanya siapa kok? Heru Sudiarta. Panggilannya? Abun. Abun. Ya. Nama kerennya Abun. Kok Abun umur berapa? 52 Pak. 52 di TV 42. Sakit apa kok? Sakit jantung bengkak. Sakit jantung. Jantungnya bengkak. Bengkak. Kenapa jantungnya bengkak? Biasanya saya paling males kemari Pak. Paling males kemari? Duduk aja di situ ya. Tadi ada yang suruh kemari ke kemarin depan. Siapa yang suruh? Ngap, nggak ada yang nyuruh. Si istri juga. Ke depan, saya ke depannya ngelejang sendiri. Mana istrinya? Enggak sendiri jadi. Sendiri Istri ada dokter. sana, ya. Jadi ini kata dokter bengkak. Ngap, emang udah ini sih udah tiap ini ngap. Kerja apa Kak Abun? Saya wira swasta. Wira swasta. Mau jantung baru? Iya. Amin. Amin. Tadi waktu maju ke depan apa yang Kak Abun rasakan? Tahu kayak apa teh saya kan pikirnya ngeliatin orang suka rebah yang saya ngerebah kayak wah ada yang belak nggak inget. Lihat orang rebah Nah, dia ikut enak, rebah. tapi enak itu yang Rebahnya enak itu. saya dia nyemplung long saya ngapnya hilang. Apa orang Bandung? Ya. Ngapnya hilang. Ngapnya hilang. Iya. Ayo angkat tangan. Beri jantung yang baru. Jantung bengkak hilang sembuh sempurna oleh pilur Yesus. Amin. Siapa yang sembuhkan engkau? Tuhan Yesus. Bilang dong, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Menyembuhkan saya. menyembuhkan saya. Jantung baru. Jantung baru. Amin. Amin. Tepuk tangan. Good. Bapak siapa namanya? Ateng Pak. Pak Ateng. Ya. Oh, habis Abun Ateng ini. Umur berapa Pak Ateng? 65. 65. Di 65. TV masih 55. Ya. Oke, sakit apa Pak Ateng? Saya udah 4 hari Pak, sakit ini leher. Lehernya Nggak sakit. bisa gini Pak, tapi sekarang Nggak bisa begini. Itu berarti darah tinggi Pak.
Bukan itu Pak. Bukan apa? Sakit leher jadi. Sakit leher. Darah tingginya normal. Normal. Kenapa enggak bisa noleh? Salah Soalnya gini, bantal. Pak, waktu itu saya tidur di kursi Pak udah 4 hari. Tidur di Jadi kursi 4 rasanya sakit, hari. Pak, bener. Oke. Iya. Tadi waktu dilawat Tuhan gimana? Ya kerasa enak tuh Pak, nyaman gitu Pak. Tiung gitu enak ya? Iya, gitu. Sekarang Bisa, sudah enak, coba bisa, geleng-geleng enak. kepala. Oke, siapa yang sembuhkan Bapak? Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terakhir. Namanya siapa Pak? Siswanto. Pak Siswanto. Siswa terus umur hidup. Umur berapa Pak Sis? 61. 61. Di TV kelihatan masih 51. Waduh. Sakit apa Pak? Saya kecelakaan motor. Kecelakaan pinggang motor. saya sakit. Pinggangnya sakit. Udah berapa lama? Udah hampir 2 tahun. 2 tahun. Sakitnya seperti apa pinggangnya? Ya kalau kita mengangkat sesuatu sakit sekali. Mengangkat sesuatu sakit sekali. Oke. Iya. Tolong Pak minta kursi Pak. Dia harus angkat kursi Pak. Udah berapa lama? Hampir 2 tahun. 2 tahun. Oke. Yang kiri atau yang kanan yang sakit? Tengah sini Pak. Oke. Kalau ngeliat sesuatu sakit. Ya. Sekarang diangkat Pak. Tinggi Pak. Yes. Pertanyaan saya, masih sakit nggak? Enggak. Gimana kok bisa sembuh? Enggak tahu Pak. Tadi Pak maju ke depan. Ya. Terus dilawat Tuhan. Amin. Enak. Enak. Sukacita. Ya. Sembuh sempurna. Amin. Siapa yang sembuhkan Bapak? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah Anda menikmati firman Tuhan dan lawatan Allah yang dahsyat, kini giliran Anda menerima mujizat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihi Anda secara pribadi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Seperti keselamatan kekal tersedia untuk bagi yang percaya, maka kesembuhan dan mujizat tersedia bagi yang percaya. Saat ini juga, mari bertobat dari dosa Anda. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan Anda. Anda pasti diselamatkan. Mari buka hatimu, ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Seisi rumah kami selamat dan juga disembuhkan. Sekarang Anda bisa menumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Jika yang sakit, dadamu, pegang dadamu dan berdoa bersama saya. Bapa di sorga, apapun penyakit kami oleh bilir Yesus, jadilah sembuh. Oleh darah Yesus, dijamah dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu. Semua penyakitmu disembuhkan, semua kutuk dicabut. Semua hal yang buruk dicabut. Berkat turun berlimpah. Kesembuhan dan keselamatan kekal. Demi nama Yesus. Bagi Anda yang sudah disembuhkan atau Anda rindu berkonsultasi lebih lanjut, Anda ingin doa bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor dan juga email dan web di layar kaca Anda. Anda bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Anda diberkati. Sampai jumpa di Miracle Service episode yang akan datang, yang lebih dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus.